Tema kita bulan ini masih dalam Matius 37 ayat 5. Berserah dan percaya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Dia akan bertindak. Dan ini terjadi ya saudara, ini benar. Firman Tuhan itu benar dan Dia berjanji dan itu benar Dia lakukan. Mungkin sebelumnya kita pernah mengalami badai dan Tuhan telah menolong kita. Ya kan? Dan saat ini kita sedang mengalami badai. Mungkin saat ini kita sedang mengalami badai ya. Namanya badai ya, setiap orang tuh pasti berbeda-beda ya kan. Nah, siapa di sini sih yang nggak ada mengalami badai? Semua orang pasti mengalami badai kan? Nah, kita hari ini judul saya tuh bersyukur atas luka yang mendorongmu mendekatkan dirimu pada Tuhan. Kadang Tuhan itu bisa menyelesaikan masalah kita dalam sekejap. Tapi Tuhan tuh kadang tidak menyelesaikan masalah itu. Karena apa? Karena Tuhan ingin menenangkan anak-anaknya. Lalu kita bertanya, kenapa Tuhan kok masalahku tuh gak selesai-selesai? Rasanya aku nih berdoa tapi masalahku tuh masih ada terus. Kenapa? Ya karena Tuhan tuh masih ingin menenangkan hati anak-anaknya. Saya kasih contoh ya, Tuhan menenangkan badai secara langsung. Yaitu di Markus 4 ayat 35 sampai 41. Tuhan berkata di sana apa? Diam, tenanglah. Jadi Tuhan itu menyuruh kita itu untuk tetap bertenang diri di hadapan Tuhan. Karena Tuhan itu menjaga kita, selalu berjaga sama kita. Tuhan tuh ngawasi kita ya saudara-saudara. Jadi Tuhan tuh gak diam. Oke, kita tadi yang diam tenanglah itu ya. Saat Yesus di kapal bersama dengan para murid-muridnya, Yesus menghadapi badai. Yang mereka rasakan saat itu, saat mereka menghadapi badai itu apa? Pasti ketakutan, pasti kekhawatiran, kepanikan seperti itu kan. Ya bersyukur kalau kita naik kapal saat itu badainya tenang. Berarti Tuhan melepaskan kita dari badai. Tapi ada juga yang kita naik kapal tuh ombaknya tinggi sekali. Saya pernah alami itu. Nah jadi saya bersyukur saya bisa pulang ke rumah dengan selamat. Nah tapi kan saya melewati ombak itu. Jadi saya pernah tahu rasanya kepanikan, ketakutan, kekhawatiran saat itu. Saat itu kan saya masih kecil, saya takut ya kalau saya gak ketemu papa mama gimana. Papa mama pasti khawatir sama saya. Jadi saya merasakan itu. Nah inilah yang dialami oleh para murid-murid itu. Mereka kepanikan, ketakutan, kekhawatiran. Nah begitu juga masalah dalam hidup kita itu nyata saudara-saudara ya. Badai dalam hidup kita itu nyata. Tapi percayalah bahwa kita tuh gak pernah sendiri. Luar biasanya saat badai itu terjadi. Yesus itu di kapal bersama dengan para murid-muridnya. Kadang kita bertanya, kenapa ya Tuhan tuh kok jauh ya? Tuhan tuh kok gak jawab doaku? Tuhan tuh kok diem aja? Nah, Yesus itu di kapal itu. Dia lagi apa waktu di kapal itu? Apakah Tuhan Yesus lagi makan di kapal itu? Tidur. Yesus lagi tidur di kapal itu. Ya. Nah, luar biasanya di situ saudara-saudara, adik-adik saudara. Luar biasanya di situ ya saudara-saudara, Yesus tuh tidur di kapal itu. Nah, kadang tuh ya kita merasakan ketakutan itu tadi ya. Nah, saat kita tuh berseru kepada Tuhan, saat murid-muridnya tuh berseru kepada Tuhan, lalu Yesus bangun dan Tuhan berkata apa? Diam, tenanglah. Saat itu juga badai berhenti. Saat itu juga badai reda. Suasana langsung menjadi tenang. Nah, jadi ya mungkin saat ini kita tuh sedang berada di tengah badai. Jadi ingatlah bahwa Tuhan Yesus itu juga ada di dalam kapal. Yesus gak pernah meninggalkan kita. Mungkin saat itu Tuhan tuh diem gak menjawab doa kita. Tapi Tuhan Yesus itu tahu. Yesus tenang di dalam kapal itu karena apa? Tuhan Yesus tuh tahu bahwa Dia berkuasa atas badai itu. Pada saat Dia bangun, Dia bisa menenangkan badai itu. Karena Dia berkuasa atas badai itu dan Dia juga berkuasa atas badai dalam hidup kita. Jadi yang kita lakukan hanyalah tetap percaya, tetap tenang bahwa Tuhan berkuasa atas badai dalam hidup kita.
Kita baca di Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Kadang kita pernah ya, kalau doa itu gak dijawab-jawab sama Tuhan. Doa itu, Tuhan aku nih berdoa kepadamu supaya masalahku tuh saat ini selesai. Tapi kok masalahku kok gak selesai-selesai. Tuhan itu membuat kita apa? Kalau misalnya masalah kita langsung selesai gitu ya. Ya kita sekadar santai-santai aja gitu kan. Tapi kalau masalah kita gak selesai gitu, kita sampai berlutut pagi siang malam berlutut berdoa sama Tuhan, menangis di hadapan Tuhan kan. Nah, saya kasih contoh juga ya. Yang pertama itu kan kadang Tuhan itu menenangkan badai dengan jawaban tadi ya, diam, tenanglah. Jadi seperti saya misalnya ada masalah gitu ya. Langsung Tuhan tuh jawab saat itu juga. Respon Tuhan tuh cepat. Tuhan, aku punya masalah, Tuhan, aku gini-gini. Langsung Tuhan tuh kasih respon, kasih jawaban. Ya kamu gini-gini. Langsung dikasih solusi sama Tuhan. Kamu habis itu gini. Oh ya udah, oke. Kadang kalau aku bertanya, itu gak dijawab-jawab sama Tuhan. Selama sekali, sampai saya tuh berdoa, Tuhan ya apa, galau di pikiran saya tuh. Sampai saya tuh, ya apa ya, rasanya tuh kalau kita galau gimana ya, kadang ingin cerita, kadang ingin gimana ya, seperti itu ya saudara-saudara ya. Dan sampai saat ini pun saya masih alami itu, badai itu. Tapi saya percaya sama Tuhan. Nah yang kedua, kenapa Tuhan itu kok gak pernah menjawab doa kita? Tuhan itu tidak menyelesaikan badai itu secara langsung. Tetapi dia ingin menenangkan hati anak-anaknya. Nah waktu badai itu enggak reda, apa yang Tuhan ingin kita lakukan yaitu apa? Percaya sama Tuhan. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, kuat meskipun kita itu lemah. Tuhan enggak selalu mengubah situasi kita, tetapi Tuhan mengubah hidup kita di tengah situasi. Itu yang saya alami. Lalu apa yang harus kita lakukan saat kita menghadapi badai? Yang pertama yaitu kita andalkan Tuhan. Lalu kita berdoa berserah kepada Tuhan. Kita beriman dan percaya bahwa Tuhan itu yang berkuasa atas pegang kendali hidup kita. Tuhan yang memegang kendali atas badai, Tuhan yang mampu untuk menghentikan badai secara langsung ataupun menundanya. Yang keempat yaitu bertenang diri. Mengapa Tuhan diam? Mungkin karena Tuhan itu tidur seperti di perahu itu. Karena dia tahu bahwa dia berkuasa atas badai hidup kita. Dia tahu kapan harus menghentikan badai hidup kita. Tuhan gak pernah tinggalkan perahu hidup kita. Entah Tuhan mau menghentikan badai kita secara langsung dalam sekejap seperti diam tenanglah. Ataukah Tuhan ingin memproses kita. Tuhan tidak menghentikan badai secara langsung tetapi Tuhan ingin menenangkan hati anak-anaknya. Nah kedua cara itu bukan berarti Tuhan gak sayang kita. Kedua cara itu Tuhan tetap sayang sama kita. Tuhan ingin menunjukkan kasih dan cintanya sama kita. Ini contoh penguat di Alkitab ya. Yang pertama tadi kan diam tenanglah. Itu Tuhan menghentikan badainya secara langsung. Yang kedua itu di Daniel 3 ayat 16 sampai 28. Itu Tuhan tidak menghentikan badainya secara langsung. Tetapi Tuhan ingin menenangkan hati anak-anaknya. Saat Sadrak, Mesak dan Abednego di dalam dapur perapian api. Tuhan tidak menyelamatkan mereka saat itu. Tuhan tidak menghentikan badai api saat itu. Tuhan tidak menghentikan mereka untuk tidak masuk ke dalam dapur api. Tapi Tuhan membiarkan mereka masuk ke dalam dapur api. Di dalam dapur api apa yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak dan Abednego? Mereka tetap berdoa, mereka tetap percaya, mereka tetap memuji, mereka bersorak-sorai. Lalu Tuhan mengeluarkan mereka dalam kondisi yang tidak
terbakar sama sekali. Jadi itu salah satu contoh bahwa Tuhan membiarkan masalah itu terjadi. Tuhan membiarkan badai itu terjadi, tetapi Tuhan hadir di tengah badai itu sama dengan kita. Tuhan tetap hadir di setiap masalah kita. Kita nggak sendiri. Lalu cerita tentang Paulus dan duri dalam daging di 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Waktu Paulus itu meminta sama Tuhan, Tuhan cabutlah duri dalam dagingku. Itu 3 kali Paulus berdoa sama Tuhan, tetapi Tuhan tidak mengabulkannya. Duri dalam daging itu karena dia itu kan pelayan Tuhan ya, dia kemana-mana. Nah dia seperti kayak tekanan dalam dirinya, dia dipukuli, disiksa apa, dia sudah menderita. Sama seperti kita, kalau kita punya tekanan dalam itu ekonomi, entah itu kesehatan, entah itu pertemanan kita yang teman kita yang toksik atau bagaimana. Itu sama dengan duri dalam daging kita sudah gak kuat, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Sama seperti Paulus. Lalu kenapa Tuhan tidak mengambil duri dalam dagingnya? Tuhan berkata apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Di dalam kelemahanmu itulah di dalam kelemahanmu kuasaku terjadi. Kuasaku sempurna. Jadi Tuhan tidak mengambil masalahnya Paulus. Tetapi Tuhan menguatkan Paulus untuk melalui semua itu. Jadi bila kita menghadapi masalah yang panjang itu, Tuhan kuatkan aku. Minta Tuhan kuatkan aku. Ingat cerita tentang Paulus. Lalu cerita tentang Paulus dan Silas di penjara. Di Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 34. Tuhan tidak menghentikan badai itu. Tuhan tidak membuat Paulus dan Silas untuk tidak masuk ke penjara. Tetapi Tuhan membiarkan Paulus dan Silas masuk ke penjara. Di dalam penjara apa yang mereka lakukan? Mereka menyanyi, mereka bersorak-sorak memuji Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Gempa bumi. Jadi iman dan percaya mereka saat itu, mereka percayakan Paulus dan Silas di dalam penjara itu, dia percaya bahwa dia akan ditolong Tuhan. Jadi iman dan percaya itulah yang mereka lakukan. Iman dan percaya itu muncul duluan, baru mujizat datang kemudian. Bila kamu tidak percaya kepada Tuhan, bagaimana mujizat itu bisa terjadi? Mungkin kamu kan berkata, kebetulan. Pernah saya pergi sama teman, kemudian saya pergi sama dia, kemudian begitu datang parkirnya tuh full. Terus kemudian dia waktu itu saya kan berdoa ya, dapat parkir, Tuhan Yesus tolong. Akhirnya dapat parkir. Lalu kemudian dia berkata, kebetulan ini. Tuhan Yesus tolong ini, kalau enggak dapat parkir, kebetulan, dia bilang gitu. Oke. Terus kemudian pergi makan lagi, kita pergi makan kan, full semua tuh tempat, nggak ada kursi sama sekali. Lalu kemudian saya berdoa, ada tempat lah, pasti ada tempat. Saya iman nih, dapat tempat. Kemudian kan dapat tempat. Kemudian dia berkata, kebetulan ini. Semua itu terjadi dalam hidup kita tuh kebetulan. Nah, jadi iman dan percaya tuh muncul duluan, baru mujizat. Oke. Lalu Ayub itu mengalami badai kehidupan yang tak langsung selesai. Apa yang dia alami? Dia menderita apa? Harta, anak, dan juga kesehatan. Bayangkan masalah ekonomi aja sudah buat kita pening kepala. Apa gitu masalah anak, masalah kesehatan. Oke kalau kesehatan, tapi harta, anak. Aduh, itu masalah gak selesai-selesai ya, jadi berturut-turut masalah yang dialami oleh Ayub. Lalu kenapa Tuhan kok tidak menghentikan badai itu? Kenapa kok Tuhan tidak berkata, sudah Ayub jangan dikasih. Atau Ayub berkata, Tuhan kenapa kok aku dikasih? Gitu. Tuhan tetap membiarkan badai itu terjadi dalam hidup Ayub. Karena Tuhan ingin mendidik Ayub dan menemani Ayub melalui proses semua itu.
Jadi bila kita sekarang lagi dalam menghadapi masalah, kita tetap tugas kita adalah percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu selalu mendidik kita, menemani kita. Kita tuh gak pernah dibiarkannya sendirian. Tuhan berkuasa atas badai hidup kita. Tuhan tahu apa yang akan terjadi sama kita. Dan Tuhan akan menemani kita selama proses itu. Sebelum kita lolos dari ujian itu, Tuhan sudah tahu apa yang akan kita peroleh. Jadi tetap percaya dalam menghadapi semua itu. Minta kekuatan sama Tuhan.